Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia dalam rangka pelaksanaan grand final lomba pidato Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat para panitia perlombaan lomba pidato, dan yang saya hormati hadirin sekalian, teman-teman peserta lomba. Di sini izinkan saya NPP 01 menyampaikan sebuah pidato yang berjudul "Saatnya Generasi Z Memberikan Kontribusi untuk Kota Padang Sidimpuan". Hadirin sekalian yang saya banggakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan kemajemukannya, dimulai dari perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, bahkan perbedaan agama. Begitu juga dengan Kota Padang Sidimpuan, memiliki masyarakat dengan penganut agama yang berbeda-beda. Masjid Raya Al-Abrar berdiri dengan indahnya, kelenteng dan bangunannya disigiring-giring, vihara yang kokoh berada di Sadapuan, dan gereja Santa Maria dengan kemegahannya. Dari perbedaan ini, apakah Kota Padang Sidimpuan harus bergabung dalam satu agama yang sama? Tentu saja tidak. Lantas, dengan sikap apa kita menyikapinya? Dengan bersatu dan menerapkan sikap toleransi. Hadirin sekalian yang saya banggakan, perlu kita ketahui, dari ke-6 agama yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak satu pun di dalamnya yang melarang untuk bersikap toleransi. Agama Islam diatur dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Agama Kristen diatur dalam Yohanes 13 ayat 34-35. Agama Buddha diatur dalam Dhammapada Syair 169. Agama Hindu diatur dalam Atharvaveda 3 ayat 30 nomor 4. Dari semua perbedaan ini, kita menginginkan Kota Padang Sidimpuan yang maju, Kota Padang Sidimpuan yang hebat, Kota Padang Sidimpuan yang bermartabat untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dan untuk menggapai kemajuan itu tidak bisa didapatkan dengan semudah membalikkan telapak tangan. Lantas kita bisa menggapainya dengan memajukan kerukunan dan persatuan di antara kita. Hadirin yang saya banggakan, perlu kita sadari, keberagaman agama merupakan salah satu anugerah yang begitu berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang apabila kita mampu mengolahnya dengan baik, maka akan menjadi sesuatu kekuatan besar bagi Kota Padang Sidimpuan. Dan kita harus menyadari bahwa kerukunan merupakan peristiwa yang begitu indah yang bisa kita lakukan sebagai potret bagi kita. Gereja katedral yang berada di pusat Jakarta berdampingan dengan Masjid Istiqlal, yang dimana pada hari itu pengurus gereja katedral mengganti jadwal misa pada hari Minggu karena bertepatan dengan sholat hari raya Idul Fitri kaum muslimin. Begitu luar biasa. Hal ini dilakukan agar lahan halaman gereja katedral dapat dipergunakan kaum muslimin untuk memarkirkan kendaraan agar terjadi sholat Idul Fitri dengan lancar dan damai. Begitu luar biasa sekali para hadirin, dengan kerukunan apabila kita buktikan dengan nyata, maka untuk merealisasikan kenyataan tersebut, disinilah peran generasi muda sangat dibutuhkan. Beraksi dan berperan penting di garda terdepan, maju dan maju menuju Padang Sidimpuan di kancah nasional bahkan internasional. Hadirin sekalian yang saya banggakan,
berkata, sebagai generasi Z, kita harus memiliki kontribusi yang nyata untuk Kota Padang Sidimpuan. Yang pertama, mengedepankan sifat inklusivitas. Sifat inklusivitas merupakan sifat terbuka. Tidak terbuka hanya dengan umat teman beragama, tetapi dengan seluruh umat beragama. Karena apabila keterbukaan telah terjadi, musyawarah akan ada. Apabila musyawarah akan ada, kesepakatan akan terjalin. Dan apabila kesepakatan telah terjalin, kerukunan pasti akan terjalin. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, memahami konsep bahwa kota yang toleran merupakan kota yang rukun. Yang keempat, menjadikan semboyan Padang Sidimpuan Salumpat Saindege menjadi salah satu pegangan dalam membangun kerukunan di Kota Padang Sidimpuan. Kita memiliki pemahaman yang berbeda, agama yang berbeda, tetapi tetap memiliki satu tujuan, satu cita-cita yang sama untuk Kota Padang Sidimpuan. Yang selanjutnya adalah mensosialisasikan kerukunan umat beragama kepada para pemuda-pemudi Kota Padang Sidimpuan yang bahkan belum tersentuh dengan pendidikan di daerah pelosok, belum tersentuh dengan pendidikan kerukunan umat beragama karena tidak bersentuh kepada canggihnya teknologi. Maka disinilah peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam mengambil peran memberikan pengetahuan dan sosialisasikan kerukunan beragama oleh para pemuda-pemudi yang sama sekali belum tersentuh oleh pendidikan. Yang selanjutnya adalah hal yang bisa kita lakukan menyadari bahwa setiap perubahan kecil berasal dari diri kita sendiri. Setiap perubahan besar dirajut oleh langkah-langkah kecil yang kita mulai sejak sekarang. Jangan sampai kita mengharapkan kerukunan dilaksanakan oleh generasi setelah kita atau bahkan keturunan di atas kita. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita sebagai generasi Z, siapa lagi? Seorang tokoh berkebangsaan Arab pernah berkata, "Laisal fatah man yaqulu kana abi, walakinal fatah man yaqulu la anazar." Tidak dikatakan seorang pemuda yang berkata, "Ini adalah bapakku," tetapi seorang pemuda adalah yang berkata, "Ini adalah aku." Hadirin sekalian yang saya banggakan, kita harus menyadari sebagai generasi Z yang baik bahwa keberagaman agama merupakan harta yang paling berharga. Khususnya kita sebagai generasi Z yang hidup berdampingan seiring berkembangnya teknologi, hidup berdampingan seiring pesatnya era globalisasi, dan hidup di tengah-tengah perbedaan agama yang ada. Mari sing-singkan dengan baju, kobarkan semangat membangun persatuan dan kerukunan di Kota Padang Sidimpuan tercinta. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh barisan pemuda-pemudi Kota Padang Sidimpuan untuk bersatu dan menggunakan hal yang kita miliki untuk bersaing di bidang bakat dan skill yang kita miliki demi Padang Sidimpuan maju dan maju ke dalam kancah internasional. Bersama generasi Z mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Padang Sidimpuan bersinar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup dengan sebuah pantun. Beraneka ragam ciri Indonesia, ragam agama salah satunya.